Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram tentang fikih nikah, yaitu di dalam kitab nikah, dan bab pembahasan kita masih di dalam bab Isyratin Nisa, yaitu bab tentang hukum dan adab-adab mempergauli istri. Hadis yang akan kita baca malam hari ini adalah hadis yang ke-10 di dalam bab, yaitu hadis tentang larangan menyambung rambut bagi wanita dan juga bagi pria ini secara umum. Hadis ini menyebutkan larangannya bagi wanita dan kemudian bagi pria juga secara umum. Disebutkannya wanita di sini di dalam ayat ini karena banyak yang melakukannya pada masa di mana Nabi SAW sampaikan hadis ini, pelakunya itu banyak kaum wanita. Jadi ada dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan wanita, namun kemudian keberlakuan hukumnya juga berlaku bagi laki-laki. Contoh ketika Al-Quran itu menyebut tukang sihir itu adalah wanita di dalam surah Al-Falaq. An-nafathat fil uqad, an-nafathat fil uqad, yang meniup ke buhul-buhul. Nah, ini wanita-wanita yang meniup ke buhul-buhul. Artinya di sini ada celaan terhadap pelaku sihir dari kalangan wanita. Apakah dipahami nanti pelaku sihir dari kalangan pria itu enggak tercela, boleh-boleh saja, sah-sah saja? Enggak, tidak demikian. Tetapi Al-Quran ketika menyebutkan an-nafasat fil uqad itu, wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan pelakunya di masa itu dalam konteks sejarah di mana ayat ini turun, tukang sihir itu banyak dari kalangan wanita. Nah, apa hadisnya tentang larangan menyambung rambut ini? Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Qala rahimahullah, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah, wanita yang menyambung, wal mustawsilah, dan wanita yang minta disambung. Artinya apa? Al-wasilah ini penyedia jasanya, gitu loh. Dia yang memberikan jasa untuk menyambung rambut. Wal mustausilah, yaitu wanita yang meminta jasa untuk disambungkan rambutnya. Wal washimah, dan wanita-wanita yang mentato. Jadi dia menyediakan jasa untuk membuat tato. Wal mustaushimah, dan wanita-wanita yang meminta untuk ditato di atas kulitnya. Al-hadis muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, hukum pertama yang terkandung di dalam hadis ini yaitu keharaman untuk menyambung rambut. Entah menyambung rambutnya itu dengan rambut yang semisal. Kalau kemudian sambungan rambutnya itu adalah rambut orang juga, gitu kan, rambut manusia juga, yang dia dipotong kemudian diawetkan,
disimpan dan kemudian diawetkan, maka ini keharamannya mutlak. Kenapa keharamannya mutlak? Karena mengambil manfaat dari bagian tubuh manusia yang terpotong, ini hukumnya adalah haram. Kemudian kalau sambungan rambutnya itu adalah sintetis dan dia itu tohir atau suci, dilihat wanita yang menyambungnya ini sudah bersuami kah atau belum. Kalau dia belum bersuami, maka keharamannya ini tetap berlaku. Nah, nanti yang terdapat khilaf di tengah-tengah para ulama adalah kalau seorang wanita itu sudah bersuami, kemudian dia menyambung rambutnya dan suaminya mengizinkan, dan sambungan rambutnya ini bukan dari bagian tubuh manusia ataupun hewan yang najis. Nah, dalam hal ini kalau dia sambungan rambutnya itu adalah sambungan rambut yang terbuat dari bahan sintetis, yang kemudian dia itu terbuat dari bahan yang suci, bukan najis, apa ini hukumnya? Nah, di sini ada 3 wajah atau 3 pendapat, di antaranya di tengah-tengah ulama Syafi'iyah. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, ada 3 wajah. Yang pertama, sebagian ulama Syafi'iyah tetap memandangnya haram karena hadisnya ini berlaku umum dan berlaku global. Jadi Nabi mengatakan wasilah wal mustausilah, yang nyambung dan yang kemudian minta disambung. Entah disambung dengan apa, bahannya itu apa, mau dia suci kah, mau dia itu najis, menyambung rambut ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan kemudian di dalam sababul wurudnya, di dalam Sahih Muslim itu Nabi SAW ditanya. Jadi ada seorang anak gadis yang dia itu hendak dinikahkan gitu kan. Tapi dia punya satu penyakit yang rambutnya itu rontok gitu loh. Nah, boleh nggak dia sambung rambutnya itu dalam rangka dia berhias untuk suaminya? Nggak boleh. Maka kemudian diucapkan hadis ini oleh Nabi SAW. Nah, ini wajah pertama haram mutlaqan. Kemudian wajah yang kedua yajuz mutlaqan. Yajuz mutlaqan itu boleh secara mutlak. Artinya keadaannya tadi kalau dia sudah bersuami dan kemudian rambut sambungannya itu bukan dari anggota badan manusia maupun hewan, dia bahannya sintetis dan kemudian itu suci. Kemudian suaminya mengizinkan, maka dia boleh secara mutlak. Ini pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, kebolehannya ini tergantung pada izin suami. Kalau suami mengizinkan, dia boleh. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Nah, dari sini kita dapati para ulama melihat keharaman dari menyambung rambut ini bergantung pada illah atau sebab hukum tertentu. Nah, penetapan sebab hukum ini ada prosesnya. Apabila syariat itu tidak secara terus terang atau tidak secara gamblang menyebutkan sebab hukumnya, yang paling hati-hati sebab hukum dari suatu larangan itu adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka ibadahnya adalah tinggalkan. Nah, berkenaan dengan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu memberikan komentar. Wa hadhil ahadits, hadis-hadis yang demikian. Jadi pelarangan untuk menyambung rambut ini nanti ada banyak hadis selain dari Abdullah bin Umar. Beliau sampaikan dalam Syarah Sahih Muslim, hadis-hadis yang demikian ini sharihatun, sangat terang benderang sekali gitu kan. Sharihah itu jelas sekali. Fi tahrimil wasl, untuk mengharamkan wasl,
yaitu keharaman untuk menyambung rambut itu tegas sekali di dalam hadis-hadis ini disebutkan. Wala'nil wasilah, dan laknat bagi yang melakukannya, wal mustawsilah, dan yang memintanya mutlaqan, secara mutlak. Wa hadza huwa adh-dhahir al-mukhtar, inilah yang nampak dan inilah yang dipilih, yaitu dipilih untuk diamalkan. Nah, ini pandangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menengahi menengahi adanya pendapat-pendapat yang demikian. Maka yang lebih utama dari sekian pendapat ini, yang lebih kuat dari sudut pandang dalil dan kemudian lebih hati-hati dalam pelaksanaannya adalah meninggalkan perbuatan ini gitu. Meninggalkan perbuatan ini, yaitu menyambung rambut bagi wanita. Nah, tentunya hadis ini diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab Isyratin Nisa ini untuk menunjukkan tentang perilaku berhias bagi istri itu ada yang dilarang oleh syariat gitu loh. Nah, sebelumnya kita telah membaca hadis Jabir bin Abdullah tentang sunnahnya seorang istri itu berhias untuk suami. Jadi hukum asalnya istri berhias untuk suami, mempercantik diri di hadapan suami. Ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi nanti ada kategori-kategori tertentu yang cara berhias itu dilarang oleh syariat. Satu yang dilarang oleh syariat yaitu hadis ini, menyambung rambut. Allah Ta'ala a'lam, di antara hikmahnya kenapa dilarang, fihi naw'un minal khida', di dalamnya itu ada unsur penipuan gitu. Ada unsur menyembunyikan sesuatu yang asli, yang asal di dalam tubuhnya. Nah, ketika ada makna yang demikian gitu kan, yang dilarang dalam syariat. Jadi menampakkan seolah-olah rambutnya itu panjang gitu kan, sehingga nampak indah gitu dalam pandangan mata, tetapi sejatinya rambutnya tidak demikian. Maka ini diantara hikmah dilarangnya untuk melakukan penyambungan rambut ini bagi wanita ini. Nah, kemudian hukum yang kedua yang tergantung di dalam hadis ini adalah mentato. Apa hukum mentato tubuh kulit? Hukumnya adalah haram, karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Sesuatu yang dilaknat ini merupakan satu perkara yang dosa besar, kabair. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ini dalam kitab beliau Al-Kabair. Di antara ciri-ciri dosa besar itu, yang pertama ada had, ada hukum had di dunia ini. Jadi kalau ada hukum had ini ada hukuman fisik di dunia ini, maka dia adalah dosa besar. Seperti zina, ada hukum cambuk dan kemudian rajam, maka zina ini dosa besar. Kemudian minuman khamr itu ada hukum cambuknya, maka ini adalah dosa besar. Menuduh zina wanita yang baik-baik tanpa adanya saksi, maka ini juga hukumnya adalah dosa besar. Oleh karena itu hadnya dalam Al-Quran, fajliduhum thamanina jaldah, cambuk dia 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, orang yang dia menuduh wanita yang baik-baik itu berzina tanpa mendatangkan syuhada, tanpa mendatangkan saksi, maka diperintahkan oleh Allah, fajliduhum thamanina jaldah, cambuk dia berapa? 80 kali. Nah, yang ada hadnya seperti ini dosa besar. Ini satu kategori dosa besar. Kemudian kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah itu dalam Kabair, ciri dosa besar yang kedua yang ada laknatnya, yang Allah dan Rasulnya itu melaknat bagi pelakunya. Nah,
Kata-kata laknat kemarin telah kami jelaskan, asal maknanya adalah al-ib'ad, dijauhkan. Jadi laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah, dan kemudian fadilah atau keutamaan yang hendak Allah berikan itu dijauhkan semua. Ini mereka yang terkena laknat ini. Nah, untuk hukum yang kedua, yaitu al-washimah, yaitu mentato. Apa itu mentato? Para ulama ini mendefinisikan tato ini. Jadi di masa Nabi itu sudah ada aktivitas mentato itu. Yaitu gharzu ibroh, dia menancapkan jarum tertentu gitu kan. Fi maudhi'in minal badan, dari beberapa tempat atau bagian di badan, yaitu di atas kulit ditusuk jarum gitu kan. Hatta yasilat dam, sampai kemudian darah itu keluar. Thumma tahsyu dzalikal maudhi' bil kuhl. Nah, nanti tempat yang sudah keluar darah itu baru diberi tinta di situ. An-nurah, dan kemudian al-kuhl ini diberikan celak dan kemudian diberikan nurah, semacam pewarna di tempat yang berdarah tersebut. Nah, ini metode tato zaman dahulu. Nah, tidak tahu metode tato saat ini bagaimana. Yang jelas tinta itu kemudian masuk ke dalam jaringan kulit. Nah, ketika tinta itu masuk ke dalam jaringan kulit, sehingga kemudian gambar yang dijadikan dari tato itu dia permanen melekat di dalam kulit ini dalam waktu yang relatif lama. Nah, ini yang dilaknat adalah pelakunya, penyedia jasanya itu, dan kemudian yang meminta jasa untuk ditato ini, dia terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan bagi mereka yang bertaubat? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ketika mengetahui hukum keharaman untuk mentato. Pertanyaannya kemudian, apakah harus menghilangkan? Beberapa mufti yang saya dapati ketika memfatwakan malladzi yajib 'alal mustaushim, 'alal washim wal mustaushim gitu kan, bagi mereka yang sudah terlanjur mentato dan belum mengetahui hukumnya pada saat dia mentato, apa kewajibannya? Beberapa fatwa yang saya dapati, kebanyakan mereka mengatakan wajib untuk menghilangkan tato, tapi dengan catatan idza lam yatarattab ba'da dzalika al-madarat, lam tatarattab alaihi al-madarat gitu kan, wal mafsadah. Kalau tidak mengakibatkan kerusakan, keburukan yang lebih besar, maka wajib menghilangkannya. Nah, dalam prakteknya sebagian dari teman-teman kalau mau menghilangkan tato itu biasanya kulitnya malah dirusak, jaringan kulitnya dengan besi panas dan lain sebagainya. Nah, maka yang demikian ini lebih terlarang lagi. Karena apa? Ada mafsadat di balik itu ketika menggunakan besi yang panas untuk merusak jaringan kulit sehingga hilang. Jadi perlu diketahui ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tinta tato ini pada saatnya insya Allah biidznillah akan hilang sendiri gitu loh. Kenapa kok hilang sendiri? Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tinta tato itu ketika dia diletakkan di kulit itu kan sudah masuk dalam jaringan kulit. Tubuh kita ini sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menganggap itu sebagai benda asing. Jadi tubuh kita itu kalau ada benda asing masuk, itu sudah Allah berikan mekanisme untuk mengeluarkan, mengusirnya dari tubuh kita ini. Nah, di antara yang berperan untuk menghilangkan itu adalah sel darah putih. Makanya orang yang memiliki tato itu kalau dia tambah lama itu biasanya tintanya memudar. Kenapa kok memudar? Itu sel darah putihnya udah dimakanin gitu loh. Hanya saja kemudian partikel tinta tato yang masuk ke dalam kulit itu dia lebih besar gitu loh daripada ukurannya sel darah putih yang memakan itu gitu loh. Nah,
ketika ukurannya lebih besar, maka waktu yang diperlukan oleh sel darah putih untuk memakan partikel tato itu semakin lama semakin lama. Makanya kalau antum lihat tato seseorang itu makin hari bertambah tahun kok semakin memudar. Ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla, menjadikan di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih itu. Itu sudah dimakanin dia sama sel darah putih kita. Nah, dengan adanya diketahuinya mekanisme tubuh yang demikian ini, maka sebagian kalangan itu membuat alat untuk memecah partikel tato itu menjadi lebih kecil lagi, sehingga memudahkan sel darah putih itu untuk memakannya, sehingga nanti dia akan hilang dengan lebih cepat lagi. Nah, ini teman-teman yang memberikan jasa untuk hilang tato itu kan ditembak pakai laser. Rasanya memang katanya sih sakit, saya nggak pernah ngerasain gitu. Jadi ketika ditembak itu pecah, partikel tinta tatonya itu pecah. Nah, ketika dia sudah pecah, dia memudar, ini memudahkan sel darah putih itu untuk memakannya. Oleh karena itu biasanya teman-teman yang menghilangkan tato dengan metode yang baru ini, dengan ditembak laser itu, sistem kekebalan tubuhnya itu harus baik. Nah, bagi mereka yang memiliki penyakit AIDS, pengidap HIV, itu kan memiliki masalah dalam kekebalan tubuhnya. Akhirnya sel darah putihnya itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga dalam proses penghilangan tato yang dengan laser ini ya tidak seberapa efektif, karena sel darah putihnya itu tidak berfungsi dengan baik dalam proses memakan partikel tinta tato yang dipecah itu. Nah, ini sekali lagi dengan temuan yang seperti ini, alhamdulillah memudahkan bagi sebagian teman-teman itu untuk menghilangkan tato yang pernah ada di badan. Jadi tadi singkatnya, hukumnya apa bagi yang mentato ini? Kalau tidak ada mafsadat, kerusakan yang lebih besar lagi di balik menghilangkannya itu, maka hukum menghilangkannya ini adalah wajib. Hikmahnya apa kita menghilangkan bagi teman-teman yang sudah punya tato dan kemudian bertaubat dari perbuatan tersebut di masa lalu? Hikmahnya menghilangkan itu adalah apa? Menghilangkan syiar-syiar gitu kan. Syiar-syiar pelaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku atau yang melakukan aktivitas ini kan dilaknat. Nah, ketika sudah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dia telah memperbanyak amal soleh, kita husnuzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tetapi ketika gambar tersebut masih melekat ya di dalam di kulit tertentu, ini seolah atau seakan ada syiar, ajakan untuk gini juga dong kamu gitu loh, bagi mereka yang tidak tahu gitu. Ketika melihat ada gambar gitu kan, ada gambar tato di kulit seseorang gitu kan, kok kayaknya bagus nih, aku juga kepengen. Nah, itu ada semacam syiar untuk mengajak orang gitu loh. Maka diupayakan untuk dihilangkan. Ini salah satu hikmahnya adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadian. Jadi menghilangkan syiar, ajakan untuk melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi itu tadi catatan para ulama tadi apa? Bahwasanya menghilangkannya itu kalau tidak berakibat atau berkonsekuensi kepada kerusakan yang lebih besar, maka hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ada konsekuensi atau resiko mafsadat, kerusakan yang lebih besar, maka dibiarkan apa adanya, ini lebih baik gitu kan. Karena nanti mekanisme tubuh itu akan menghilangkan dengan sendirinya anunya. Cuma waktunya ya lama. Allah Ta'ala alam apakah sampai pada masanya nanti umur kita sampai gitu kan, tato itu hilang sendiri kah? Itu kita tidak mengetahui yang demikian ini. Nah, ini singkatnya berkenaan dengan permasalahan ini. Allah Ta'ala alam. Nah, hikmahnya tadi kan dari hadis ini
bahwasanya cara berhias diri dengan yang demikian ini dilarang oleh syariat. Hikmahnya dari menyambung rambut ini ada khidah, ada semacam penipuan. Nah, ini yang kemudian hikmah dari pelarangan hal tersebut. Adapun washimah ini hikmah tato ini, hikmah dari pelarangannya adalah hendaknya seorang hamba ini tidak memasukkan sesuatu yang madarat ke dalam badan. Jadi perilaku mentato itu kan meletakkan partikel tinta yang sejatinya memadaratkan badan kita sendiri gitu loh. Nah, kenapa kok dia dikatakan madarat? Buktinya sel darah putih berupaya untuk memakannya. Artinya tubuh ini menilai partikel tinta itu adalah partikel yang dia tidak bisa menyatu dengan tubuh, tidak bisa menutrisi tubuh dan harus dikeluarkan. Nah, karena kemudian perilaku ini memadaratkan, oleh karena itu termasuk yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Maka seorang istri ketika hendak berhias bagi suami, silahkan berhias dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, tidak dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Nah, ini yang berkenaan dengan menyambung rambut dan mentato kulit. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11, yaitu hadis Juzamah binti Wahab radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullah, wa an Juzamah binti Wahab radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin. Aku pernah hadir dalam majelis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang banyak mengatakan, wa huwa yaqul, Rasulullah mengatakan, laqad hamamtu an anha 'anil ghilah. Aku sebelumnya sudah akan melarang dari perilaku ghilah. Apa itu ghilah? Al-ghilah bi kasril ghain. Jadi ghainnya itu dengan harokat kasrah. Hiya mujama'atur rajul imra'atahu wa hiya turdi', yaitu aktivitas atau tindakan yang dilakukan suami, yaitu menyetubuhi istrinya dalam keadaan istri itu sedang menyusui anak gitu. Jadi istri lagi menyusui, boleh nggak itu disetubuhi oleh suami? Suami melakukan hubungan badan dengan istri yang mana istri itu sedang menyusui anaknya. Ini Nabi Muhammad hendak melarang perbuatan ini gitu kan. Waqil, namun kemudian ada pendapat lain yang mendefinisikan hiya anturdi al mar'atu wa hiya hamil. Definisi yang kedua adalah seorang wanita itu menyusui anaknya dalam kondisi dia hamil. Nah, jadi hampir mirip saja ini kan, menyusui anak dalam kondisi hamil itu ya akibat disetubuhi suami pada saat dia masih menyusui gitu loh. Nah, Rasulullah khawatir gitu kan, hal tersebut itu membahayakan bagi janinnya gitu loh. Makanya Rasulullah mengatakan laqad hamamtu, aku semula sudah hendak melarang ini gitu loh. Artinya bagi para suami yang istri-istrinya itu sedang menyusui, jangan disetubuhi dulu sehingga nanti dia hamil gitu loh. Yang mana nanti memadaratkan bayi yang sedang disusui atau nanti memadaratkan janin yang akan dihasilkan dari hubungan badan tersebut. Ini Nabi khawatir. Tapi ternyata apa? Fanadhartu, ternyata Nabi SAW melihat Rum wa Faris. Rasulullah SAW melihat bangsa Romawi dan bangsa Persia. Fa idahum yughiluna auladahum. Ternyata mereka melakukan perilaku ghilah ini, artinya para suaminya itu mereka melakukan hubungan badan dengan istrinya meskipun istrinya dalam keadaan menyusui, melakukan ghilah gitu kan. Fala yadurru dzalika, dan ternyata anak-anak mereka tidak mendapatkan madarat, tidak berbahaya bagi anak-anak mereka. Sehat-sehat saja, tumbuh kembangnya itu juga kemudian
tidak terhalang, dan kemudian secara fisik bangsa Romawi dan bangsa Persia itu memiliki kekuatan fisik sehingga bisa membangun satu imperium yang besar kan, seperti itu. Nah, ketika dilihat tidak ada madarat pada mereka gitu kan, fala yadurru dzalika auladahum syai'a, sedikit pun tidak membahayakan ini. Nah, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang dari perbuatan ghilah. Artinya silahkan saja suami itu kalau hendak berhubungan badan dengan istri yang istrinya itu sedang dalam keadaan menyusui, ini secara syariat diperbolehkan. Agama kita memperbolehkan hal tersebut. Keinginan Nabi untuk melarang sebelumnya itu didasarkan pada kekhawatiran jangan-jangan perbuatan tersebut bisa berakibat buruk bagi anak. Ternyata dibuktikan dalam perilaku salah satu ataupun dua bangsa dunia hal tersebut tidak bermadarat, maka Nabi SAW membolehkan hal tersebut. Tsumma sa'aluhu 'anil 'azl. Kemudian sahabat yang lain menanyakan kepada Nabi SAW tentang azl. Azl ini apa? Makna secara bahasa itu mencabut, menarik. Jadi mencabut, azl atau mencabut ini adalah aktivitas yang dilakukan suami terhadap istri ketika hubungan badan dengan mencabut, artinya menarik keluar. Saya sampaikan, menarik keluar farjinya atau alat kelaminnya itu dari kelamin istrinya sebelum inzal, sebelum keluar maninya. Jadi ketika sudah terasa mau keluar air mani, buru-buru kemudian dicabut. Maksudnya apa? Keluar di luar. Jadi mengeluarkan air maninya itu di luar farji istri. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tidak terjadi pembuahan di dalam rahim istri. Jadi dikeluarkannya di luar, air mani suami itu dikeluarkan di luar. Maka Rasulullah mengatakan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika al-wa'du al-khafi. Yang demikian itu seperti mengubur hidup-hidup gitu kan. Seperti mengubur hidup-hidup al-khawfi yang samar-samar. Nah, secara zahir yang nampak dari hadis riwayat Imam Muslim ini Nabi melarang untuk azl. Namun kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri setelahnya dan kemudian hadis Jabir setelahnya yang menunjukkan bahwasanya perilaku azl ini diperbolehkan di dalam syariat. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan apa? Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jariyatan." Saya itu punya budak wanita. Kata laki-laki ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ana a'zilu anha." Dan saya itu selalu melakukan azl darinya gitu kan. Selalu ketika beraktivitas hubungan badan dengan jariyah atau dengan budak wanitanya ini selalu saya keluarkan di luar. Wa ana akrahu an tahmil, karena saya tidak senang kalau dia mengandung anak saya gitu kan. Jadi kalau seorang budak itu nanti mengandung anak tuannya gitu kan, maka anak ini nanti akan dinasabkan kepada ayahnya dan anaknya ini statusnya akan menjadi anak yang merdeka, sedangkan ibu masih tetap berstatus sebagai budak sampai majikannya wafat atau sampai ibunya wafat. Ini namanya budak tasari. Mungkin kemarin telah saya sampaikan, budak tasari itu adalah budak yang kemudian oleh majikannya itu dihalalkan hubungan badannya, dan ini ada akadnya. Ketika diakadkan, jadi seorang majikan itu mengatakan kepada budaknya, kamu saya setubuhi, saya melakukan hubungan badan denganmu. Ketika si budak ini nanti menyatakan iya, semenjak majikan ini nanti melakukan hubungan badan dengan budaknya, maka kalau majikan wafat itu budak ini akan merdeka otomatis gitu loh.
Jadi statusnya budak tasari seperti itu. Kalau seorang majikan itu melakukan hubungan badan dengan budaknya, otomatis nanti kan akadnya ini nanti setelah majikan ini wafat, si budak tasari ini nanti otomatis akan merdeka nih. Statusnya akan memperoleh kemerdekaan setelah majikannya itu wafat. Nah, kelanjutan dari hadisnya kita lanjutkan sebentar. Saya nggak mau dia hamil gitu kan. Wa ana uridu ma yuridur rijal. Sementara saya ini kan adalah seorang laki-laki yang menginginkan apa yang diinginkan laki-laki pada umumnya, yaitu melampiaskan kebutuhan biologisnya kepada yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan gitu. Wa innal yahuda tahaddats. Tapi saya mendengar orang-orang Yahudi itu mengatakan innal azla al-mau'udah as-sughra. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya azl ini sama saja menguburkan bayi hidup-hidup. Qal kadzabatil yahud. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam dusta orang-orang Yahudi itu. Lau aradallahu an yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu. Kalau memang benar Allah mentakdirkan lahir anak di situ meskipun kamu melakukan azl gitu kan, kamu nggak bisa menghalangi takdir Allah gitu kan. Jadi Nabi SAW mendustakan apa yang dikatakan orang Yahudi itu adalah bahwasanya perilaku azl ini tidak sama hukumnya dengan mengubur bayi hidup-hidup gitu kan. Kalau mengubur bayi hidup-hidup itu mematikan nyawa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam embrio bayi itu gitu. Sementara ini belum terjadi pembuahan dan belum ada kehidupan di situ, maka tidak bisa disamakan hukumnya itu dengan mengubur bayi hidup-hidup. Nah, berdasarkan hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya perbuatan azl ini, perilaku azl yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu dengan menarik kemaluannya sebelum keluar di dalam air maninya itu dengan mengeluarkannya di luar farji istri, ini hukumnya adalah halal. Karena waktunya sudah habis, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas lebih lanjut lagi tentang azl ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya, kemudian pandangan dari para ulama ini bagaimana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.